Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 20 Mei 2025, pelajaran ke-8, triwulan kedua. Untuk judul hari ini yaitu Hukum di Hati Kita. Umat sisa yang berkumpul di Sion memiliki nama yang terukir di dahi mereka, nama Bapa dan Anak Domba. Apakah ini dua nama yang berbeda diragukan? Yesus adalah gambar dari Bapa itu sendiri. Sebuah nama dalam kitab suci menandakan lebih dari sekadar label yang digunakan orang untuk menyapa satu sama lain. Itu adalah karakter. Sampai hari ini banyak budaya masih mengatakan bahwa seseorang memiliki nama baik ketika orang menilai tinggi akan karakternya. Bacalah Keluaran 33 ayat 18-23, Keluaran 34 ayat 1-7, dan Mazmur 119 ayat 55. Ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, apakah yang Tuhan janjikan untuk ditunjukkan kepadanya? Kemudian ketika Tuhan menyatakan namanya kepada Musa, apakah yang terjadi selanjutnya? Saya baca dalam Keluaran 33 ayat 18-23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Keluaran 34 ayat 1-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mazmur 119 ayat 55. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu, ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Beberapa orang yang menggambarkan kemuliaan Tuhan sebagai cahaya cemerlang yang tidak dapat didekati, yang tentunya merupakan gambaran yang tepat. Tetapi kemuliaan Tuhan lebih dari sekadar tampilan visual. Kemuliaannya adalah karakternya, sama halnya dengan nama Tuhan. Ketika Alkitab menggambarkan umat sisa dengan nama Allah tertulis di dahi mereka, itu bukan tentang memiliki huruf-huruf harafiah yang tertulis di sana. Ini adalah mengenai memiliki karakter Tuhan yang tertulis di pikiran hati Anda, dan sekarang dalam hidup kita mencerminkan kasih dan karakter Tuhan.
Anda telah ditarik dekat dengan Tuhan dan Anda mengasihinya apa adanya dan karena apa yang telah Dia lakukan untuk Anda. Betapa menariknya juga ketika Tuhan menggambarkan dirinya kepada Musa. Dia melakukannya bersamaan dengan Musa menerima salinan lain dari 10 perintah yang juga merupakan transkrip dari karakternya. Demikian pula orang-orang yang memiliki nama Allah dalam Wahyu 14 digambarkan sebagai orang-orang yang menuruti perintah Allah. Kemudian perhatikan kata-kata yang terdapat dalam Ibrani. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Ungkapan Injil yang luar biasa. Meskipun hukum Tuhan tercermin dalam hidup kita, kita tetap membutuhkan agar dosa-dosa kita tidak diingat lagi. Nama Tuhan adalah karakternya. Hukum moralnya adalah transkrip dari karakternya. Dan mereka yang berkumpul di bukit suci Tuhan di akhir zaman diresapi dengan kasih kepada Tuhan, kasih yang dimanifestasikan oleh ketaatan pada hukumnya. Jika kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh hukum, lalu apakah pentingnya hukum Tuhan? Lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. Saya baca 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 20 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.